Halo guys, kali ini kita mau unboxing sahamnya PT Cikarang Listrindo Tbk. Kode sahamnya Power, POWR. Jadi buat kalian yang udah punya sahamnya atau lagi pikir-pikir buat beli sahamnya, kalian harus tonton video ini sampai habis. Power tuh perusahaan apa sih? Bergerak di bidang apa? Dia adalah perusahaan penyedia tenaga listrik. Bisnisnya mirip dengan PLN, cuma bedanya kalau PLN BUMN, kalau Power swasta. Meskipun bisnisnya mirip dengan PLN, Power tidak bersaing dengan PLN. Justru PLN adalah salah satu pengguna listrik yang dihasilkan oleh Power. Dan sebagai penyedia tenaga listrik, Power memiliki 4 aset pembangkit. Yang terbesar itu adalah PLTGU Jababeka dengan kapasitas 755 MW dengan bahan bakar gas. Lalu ada PLTU Babelan, PLTG MM 2100, dan PLTS Atap dengan menggunakan cahaya matahari. Total kapasitas Power adalah 1147 MW. Untuk lokasi operasinya, Power beroperasi di kawasan-kawasan industri di Cikarang. Di antaranya ada kawasan industri Jababeka MM 2100, kawasan industri Jakarta Timur, Hyundai Inti Development, dan Lipo Cikarang. Di sana Power memasok listrik kepada 2.527 pelanggan. Kenapa sih industri lebih memilih Power? Itu karena Power memiliki reliability dan konsistensi dalam menyalurkan listrik kepada pelanggan. Dan itulah yang membuat pelanggan setia menggunakan listrik Power. Di mana 71% pelanggan Power adalah pelanggan yang telah menggunakan Power selama lebih dari 10 tahun. Churn rate pelanggan Power juga sangat rendah, hanya berada pada angka 0,1% pada semester pertama tahun 2022. Churn rate ini adalah persentase pelanggan yang berhenti menggunakan layanan Power. Pemegang saham dan manajemen Power masih sama sejak Power IPO pada tahun 2016. 3 perusahaan yang memegang mayoritas saham Power adalah PT Udinda Wahana Tama, PT Brasali Industri Pratama, dan PT Penta Kencana Pakar Perdana. Sisanya dimiliki masyarakat dan saham treasury. Dengan memegang mayoritas saham Power, 3 PT tersebutlah yang menjadi pengendali Power dan berhak menentukan arah kebijakan Power. Di tabel sebelah kanan ini adalah komposisi direktur Power. Di sini ada nama Andrew Labaika yang menjabat sebagai direktur utama. Beliau ini juga merupakan direktur di PT Udinda Wahana Tama. Artinya, beliau adalah orangnya Udinda yang ditempatkan di Power. Sebagai pengendali, Udinda memang memiliki hak untuk menempatkan orang-orangnya di manajemen Power. Kenaikan harga komoditas tidak mempengaruhi laba Power. Ini nih yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman ketika harga komoditas seperti batu bara dan gas sedang naik. Sebagai investor, kita tidak perlu khawatir karena harga komoditas adalah salah satu variabel dalam menentukan tarif listrik Power. Ketika harga komoditas naik, maka tarif listrik Power pun ikut naik, sehingga margin usaha yang didapat oleh Power tetap stabil. Power sangat mendukung penggunaan energi baru terbarukan dengan melakukan co-firing, yaitu dengan mensubstitusi batu bara pada rasio tertentu dengan bahan-bahan biomasa seperti serpihan kayu dan
cangkang kelapa sawit. Penggunaan biomasa ini terus meningkat dan diperkirakan mencapai 20.000 ton. Dari sisi operasional, perubahan ini diperkirakan tidak akan mengubah biaya produksi karena harga biomasa relatif sama dengan harga batubara. Mari kita bandingkan power dengan perusahaan-perusahaan sejenis di Asia Tenggara. Kita bandingkan dengan perusahaan listrik YTL Power dari Malaysia, Aboitiz Power dari Filipina, dan Ratchaburi Electricity dari Thailand. Dibanding ketiganya, their power adalah yang paling rendah. Buat teman-teman yang belum tahu, DER merupakan rasio untuk melihat besaran utang dibandingkan dengan modal yang dimiliki perusahaan. Jadi, hutang power relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan sejenis di Asia Tenggara. PER power juga yang paling kecil. PER atau Price Earning Ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Artinya, saham power yang paling murah. Untuk PBV power memang bukan yang paling rendah. Nilai PBV-nya adalah 1, yang artinya harga saham power saat ini setara dengan nilai buku. Nilai buku adalah nilai dari ekuitas dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Semakin rendah PBV, semakin murah saham tersebut. Nah, ini dia yang menarik dari power, dividennya. Secara historis, power konsisten membagikan dividen dengan yield 7-11%. Ini cukup besar jika kita bandingkan dengan saham-saham lain, dibandingkan dengan reksadana pasar uang, dengan reksadana pendapatan tetap, apalagi deposito. Dan yang paling penting adalah stabil. Untuk apa dividen yield misalnya 20% tapi tidak stabil? Kadang dividen dibagikan, kadang tidak. Untuk teman-teman yang ingin menjadikan dividen sebagai passive income saat pensiun, tentu stabilitas dan konsistensi pembagian dividen sangat penting. Di sebelah kanan ini adalah besar dividen per lembarnya. Contohnya tahun 2021, dividen per lembarnya adalah Rp61. Jadi kalau teman-teman punya 1000 lot, yang artinya itu adalah 100.000 lembar, teman-teman dapat 100.000 dikali 61, yaitu 6,1 juta rupiah. Dividen power dibagikan 2 kali dalam 1 tahun. Dividen pertama disebut dividen interim, biasanya dibagikan pada bulan November atau Desember. Dividen kedua atau juga disebut sebagai dividen final biasanya dibagikan pada pertengahan tahun, sekitar bulan Juni. Jadi, apa sih yang membuat saham power menarik? Pertama, modal bisnis dan lokasi. Tidak banyak perusahaan penyedia tenaga listrik di Indonesia. Jumlahnya bisa kita hitung jari. Lokasi power sangat strategis di kawasan-kawasan industri di Cikarang yang notabene dekat dengan Jakarta. Rutin membagikan dividen yield tinggi. Kita perlu menekankan pada kata rutin dan tinggi, karena tidak banyak emiten yang membagikan dividen secara rutin, apalagi di saat-saat sulit seperti tahun 2020 dan 2021. Dan karena sekalipun rutin, belum tentu dividen yield-nya tinggi. Ketiga, data center dan kendaraan listrik. Kedepan, data center dan kendaraan listrik akan membutuhkan energi yang semakin besar, dan ini adalah prospek yang sangat bagus untuk masa depan power. Sekian sesi unboxing saham kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton.
Jangan lupa subscribe. Thank you.